Selamat pagi teman-teman mahasiswa Prodi Bahasa Jawa yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rabu pagi yang indah ini, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berkumpul dengan keluarga, dan senantiasa tetap semangat, tetap produktif, dengan kondisi yang seperti ini. Baik, monggo teman-teman sambil istirahat, sambil beraktivitas seperti biasanya tanpa harus menambah beban dari teman-teman semuanya. Di sini saya coba mengemas sebuah materi tentang perkembangan peserta didik, melanjutkan pertemuan minggu lalu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang asas, hukum, dan prinsip perkembangan. Mohon berkenan teman-teman untuk mencermati, mendengarkan, dan berusaha menginternalisasi materi ini dalam pikiran teman masing-masing. Baik, lanjut saja. Yang pertama tentang asas dan hukum perkembangan. Kita mencoba mencari makna kata terlebih dahulu. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan hukum kita kaitkan dengan perkembangan, berarti pedoman dalam perkembangan. Jadi asas dan hukum perkembangan adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sekaligus sebagai pedoman dalam perkembangan. Kita pelajari satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah asas biologis. Asas biologis memandang bahwa individu mampu berkembang secara normal apabila kebutuhan-kebutuhan biologis terpenuhi secara normal juga. Teman-teman mungkin sudah tahu kebutuhan biologis itu apa saja, seperti makan, minum, kemudian kebutuhan seks, dan seterusnya. Jadi kebutuhan biologis akan sesuai dengan proporsinya masing-masing. Maaf kalau ada gangguan suara-suara ya teman-teman. Kemudian asas ketidakberdayaan. Asas ketidakberdayaan memandang bahwa individu berkembang secara luas dan terbuka dengan membutuhkan pertolongan. Seperti yang teman-teman ketahui, seorang bayi tidak bisa langsung jalan sendiri atau langsung merangkak sendiri, tetapi butuh proses yang berkelanjutan, dan di sini adalah termasuk asas ketidakberdayaan karena manusia, individu berkembang dengan membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian yang ketiga, asas keamanan, bahwa ketercapaian perkembangan individu dipengaruhi oleh rasa aman, kasih sayang, dan rasa terlindungi dari pendidik. Jika kita belajar tetapi tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan, pasti juga akan berdampak pada perkembangan individu tersebut. Yang keempat adalah asas eksplorasi. Asas eksplorasi memandang bahwa individu selalu mengadakan eksplorasi untuk menemukan sesuatu agar mampu berkembang dengan baik. Ini adalah ciri dari manusia atau individu bahwa senantiasa melakukan eksplorasi atau ingin tahu, keingintahuan tentang sesuatu hal yang baru. Baik teman-teman, itu tadi adalah asas, ada 4 asas. Monggo boleh dibuat mungkin semacam jembatan keledai atau peta konsep yang teman-teman lebih mudah
memahaminya. Selanjutnya hukum perkembangan. Hukum perkembangan ada 5. Yang pertama adalah hukum kesatuan organis. Artinya bahwa suatu kesatuan organ saling berfungsi dan mempengaruhi proses perkembangan. Kita tahu bahwa organ tubuh kita yang bersifat tampak maupun yang anatomi ini saling menyatu, saling berfungsi untuk mempengaruhi proses perkembangan. Yang kedua, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Di sini contohnya adalah untuk yang mempertahankan diri, contohnya seperti nafsu makan, minum, istirahat, berpakaian, memiliki tempat tinggal, dan seterusnya. Sedangkan mengembangkan diri, contohnya adalah rasa ingin tahu, selalu bergerak, ingin belajar, dan lain-lain. Paham ya teman-teman? Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, tolong nanti dituliskan di kolom komentar di aplikasi yang kita sudah sepakati. Yang ketiga, hukum konvergensi, artinya bahwa perkembangan individu ditunjang oleh faktor pembawaan atau herediter dan faktor lingkungan. Jadi ada 2 faktor penunjang dalam perkembangan diri, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Selanjutnya, hukum yang keempat adalah hukum tempo perkembangan. Artinya bahwa setiap individu memiliki tempo atau kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Ya, nampaknya teman-teman sudah bisa memahami. Kemudian hukum irama perkembangan. Artinya, selain temponya yang tidak sama, irama atau fase perkembangannya pun juga berbeda-beda. Kita tahu saat teman-teman semua melihat anak kecil, ada yang kemampuan motoriknya lebih cepat, ada juga yang kemampuan bahasanya yang lebih cepat, karena irama perkembangan satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Yang keenam, hukum masa peka. Artinya, suatu fungsi mengalami perkembangan sebaik-baiknya. Contohnya sering disebut sebagai masa golden age atau usia keemasan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 2-5 tahun. Jadi masa itu adalah masa-masa berkembangnya fungsi organ sebaik-baiknya, baik fungsi secara fisik maupun anatomi. Maka saat masa peka tersebut, kita sebagai pendidik atau orang tua nanti perlu memfasilitasi individu sebaik-baiknya. Baik, itu tadi kita sudah belajar tentang asas dan hukum. Asas ada 4, hukum ada 6. Silakan bisa dibuat pemrosesan informasi sesuai dengan kapasitas teman masing-masing. Setelah asas hukum, kita belajar tentang prinsip perkembangan. Ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan mengikuti pola umum dan berlangsung secara teratur. Yang kedua, perkembangan menuju diferensiasi dan integrasi. Tahu maksudnya teman-teman? Diferensiasi berarti menuju perbedaan. Perbedaan di sini adalah dari pola yang umum tadi, kemudian akan menuju ke pola-pola khusus. Dan setiap individu memiliki perkembangannya masing-masing yang berbeda-beda. Dan integrasi maksudnya adalah jadi kesatuan fungsi organ yang dipengaruhi oleh faktor bawaan maupun lingkungan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara berangsur-angsur, teratur, dan terus-menerus. Artinya bahwa ada kontinuitas dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tidak langsung tiba-tiba besar atau tiba-tiba
cerdas, dan seterusnya. Karena itu butuh proses secara teratur dan terus-menerus. Ada proses pendidikan, ada proses latihan, dan seterusnya. 4. Satu tingkat perkembangan dipengaruhi oleh sifat perkembangan sebelumnya. Oke, jadi perkembangan itu bersifat dinamis. Satu perkembangan tingkat di bawahnya akan mempengaruhi sifat perkembangan di atasnya atau selanjutnya. Yang kelima, perkembangan adalah hasil dari peristiwa maturation, readiness, and learning. Maturation apa teman-teman? Ya, maturation itu adalah kematangan fisik, kematangan psikologis. Kemudian readiness, kesiapan. Ya, kesiapan ini juga berkaitan dengan kesiapan fisik maupun kesiapan lingkungan. Lingkungan bisa berasal dari person maupun non-person. Learning atau belajar. Belajar di sini bisa belajar secara formal atau informal. Dan yang keenam, perkembangan antara satu individu dengan yang lainnya berbeda. Baik, jadi satu orang dengan yang lain itu mengalami fase atau irama perkembangan yang berbeda-beda. Jadi nggak usah khawatir kalau ada teman yang merasa mampu di bidang hitungan atau numerikal, bisa jadi teman-teman yang lain memiliki kemampuan di bidang yang lainnya. Jadi multiple intelligensinya Howard Gardner itu ada 8 kecerdasan yang berpotensi dimiliki oleh peserta didik. Bisa jadi 8 kecerdasan itu saling berkolaborasi atau didominasi oleh kecerdasan tertentu saja. Oke, nanti untuk multiple intelligensi kita bisa pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri ada development style. Baik teman-teman, jadi nggak usah bingung, tidak usah khawatir. Kita sekarang harus mencoba memahami potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing, karena perkembangan itu adalah gaya satu dengan orang yang lainnya pasti berbeda. Kita punya kapabilitas dan kemampuan masing-masing. Baik, teman-teman, sekiranya itu dulu untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu libur teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Jika masih banyak kekurangan dalam proses penyampaian materi saya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.